warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassasahu bil azam bi sahbi jami'i sifatil jamaliyah munfardi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah al-habib al-ali al-qadr al-azim al-jah walam yakhluqil khallaq khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadratis sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul ulama li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bi kulli hati wa nafasin adada ma wasi'anhu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram wal mukarramun, ingkang kula hormati para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, iki para habaib, khususipun sederek kula panjenenganipun Ki Serozi atallahu umruhu sehatin wa afiyah. Semoga mugi para kesepuan segi para yai, para alim ulama, para habaib nyuwun sewu, buat pilih kula boten saged nibataken salah setunggalipun para kesepuan ulama-ulama lau. Mugi yang saya hormati Bapak Camat Raden Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, dan yang saya banggakan Bapak Kapolres Indramayu dan bapak-bapak dari Provinsi Kabupaten Indramayu, panitia penyelenggara dalam rangka apa ini? 3 tahun khol Sahibul Miftahil Maqasid Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik dari Gedung Baru Purwokerto. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Babatan Tenaga, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Ta'ala sampun dawuhaken, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pengawasan ini zaman sangat penting, terutama engkang ngobati rohani. Peranan jiwa menika wau sangat kita butuhkan, karena dengan jiwa atau ruh yang sehat akan membangun ketakwaan kita akan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak terlepas dari Allah Ta'ala diberi satu obat yang luar biasa supaya kita ini tidak menjadi golongan manusia yang lupa. Sebab kalau sudah terjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan timbul satu kemaksiatan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, adalah kemaksiatan hati kita, kemaksiatan batinnya kita,
sehingga mengotori sanubari. Kalau secara lahiriah sudah ada alatnya, umpamanya atus sabedina ada yang disiping telu, gewenten siping 3, ada saping kalih atau kaping 9. Wudu nggih boten saged ditambah. Sing mudawamatil wudu tajdidul wudu sepiturute. Ada. Boten sing cukup wudune tiap badhe salat kemawon. Tapi pertanyaan itu, apakah wudhu kita itu mencapai batinnya kita atau tidak? Atau wudhu kita semata sebagai syarat belaka untuk sahnya sholat? Sehingga kita tidak bisa membawa karya buah wudhu untuk kehidupan sehari-hari yang mengandung filosofi sangat tinggi sekali. Itu belum obatnya hati, kita mengambil saja dari babul wudhu. Setiap hari kita umpamanya wudhunya 5 kali, setiap mau sholat fardu, lamun dihitung basuh rai beping telu sewuduan. Ping 5 berarti 15. Iku sing sedina. Umpamane sebulan berarti 15 kali ping 30. Pira dulu 450. Kita mengubah rai sebab wudu 450 kali. Ngubah tangan pada baik, ngubah suku atau sikilnya pada baik, telinga mata, telinga ubun-ubun sama 3 kali. Kalau dihitung 450. Tapi buahnya apa? Paling buahnya kita dapat bersih, karena kita jadikan wudu hanya semata-mata syarat. Lamun saumpamane wudu niku kita dadosaken bisa menerobos ke batinnya kita, insya Allah bisa jadi wali kabeh Republik Abraham. Ya peringan komon beli kita wasapi bedina wudu ping 3 setidak sungi ping 15 surat 450 tambah isin, tambah tawadu, apa beli maring Allah Ta'ala. Apakah semakin tambah kita sombong, kita takabur? Jadi wong kita, wong kalangan tambah gegek, beli semakin dingkluk. Ini buahnya orang membasuh muka. Walaupun alim setinggi langit, mutawadian, tawadu. Pertama tawadu, adab asal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab asal yang diiringi dengan ma'rifatnya. Bukan semata-mata pengakuan karena supaya ditulis orang ahli tawadu, bukan. Akeh wong nulis awake dhewe muni al-fakir beli weruh karepe al-fakir kuprime. Al-fakir ningersane Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan al-fakir untuk menunjukkan ketawaduan pribadi. Salah. Tapi al-fakir di haribahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tuh beli apa-apa.
Lamun Allah Ta'ala beri maringi fadole embuh kita udah diapa. Loh ini di sini. Makrifatnya semakin tumbuh, tauhidnya semakin luar biasa, selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan melihat dirinya tidak ada apa-apa, kecil. Begitu pula ketika kita melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tawaduknya kita syukur kepada baginda Nabi. Mantan yaskurinnas lam yaskurillah, barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa terima kasih kita kepada Rasulullah? Seumpamanya sahabat tidak Rasulullah dilahirkan, dengan sebab Rasulullah dilahirkan kita mendapat fadl dari Allah Ta'ala. Apa? Rupa al-iman wal Islam. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa berpegang kepada Al-Quran. Kita tahu hadis-hadisnya Rasulullah. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang makruh, yang mubah dan yang syubhat, mana akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Kita mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para ulama, taat kepada pemerintahnya, taat kepada kedua orang tua. Kalau tidak ikut Rasulullah, apakah kita ngerti itu semuanya? Jangankan lagi kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita belum ada apa-apanya. Mau mengadakan begini, ingat jasanya Rasulullah SAW. Yang ketiga, tawaduk kita kepada para guru kita, para ulama kita, para sholihin. Terus tawaduk kita, walaupun kita melihat orang tua kita itu bodoh, alif lempeng dan huruf, saking ketinggalan. Terkadang kita menganggap sepi karo wong tua. Li sadar orang tua kita bangun pagi baru sholat subuh wae. Sing penting wis bisa nglakoni sholat subuh, balapan beli buruh musim ketiga, beli buruh musim rendeng ning sawah. Bari macul pikirane diganggu awake dhewe, pikirane ning anak. Kita sekedar bodohe kaya makanan iki. Ngaji gak boleh bisa. Apa mungkin anak-anak kita akan turun seperti kita maning? Orang tua kita tidak mau yang demikian. Bagaimana kalau musim hujan? Kita kedinginan, orang tua kita tidak, masih mencampur dan sebagainya. Apalagi kalau sudah musim kemarau, bapak-bapak kita yang di kota-kota musim panas, yang terkadang menarik 1 kintal setengah, belum orangnya, paling berapa uangnya, 50.000 rupiah atau kurang. Yang dipikirkan siapa? Anak istrinya yang di rumah, aja nanti pedot sekolah, aja nanti pedot pesantren. Itu jasa-jasa orang tua kita. Tidak cukup dari itu, waktu kita kecil digendong bari mak, insinyus pada 2 anak terutama. Lalu dengan bocah itu panas setemenan, berdekan panas. Ya Allah, nangis mani nangis. Jari wong tua bang cabe, Gusti menabi sakit kaki ulama wong aja gugur. Itulah perjuangannya.
Kita punya rezeki banyak, makan di restoran belum tentu kita ingat sama orang tua. Buk iya ya guna tuku apa saja senengane emakku, apa nasi rawon, apa nasi lengko, apa nasi apa. Ingat kepada orang tua, sehingga ketika mau makan menyuap kepada mulutnya sendiri, mata kedua orang tua kelihatan di mata kita. Beli sidak gagian baik, pingin agi-agi kumpung mak kalau bapak dulu saleh. Begitu diterima oleh bapaknya sama ibunya, sirahunangan bak dia sepira wis iling dari wong tua. Wong tua ku gregel hati. Dungane udah wah. Aduh, nang besok sirah tak doakan sehat walafiat, dawamu rezekinya apa itu ini segan sepincut dungane wong tua ngumpuli gunung cerem kayak begini. Itu orang tua kepada anak. Orang tua kita makan dalam prasmanan. Kalau tidak malu sih kita kimangan enak, sedangkan bocah kita larang makan enak baik. Kalau mau bisa itu dibungkus dan dipangan barengan dari anak-anak di rumah. Itu orang tua. Begitulah hebatnya perjuangan orang tua. Maka ketika kita ziarah kubur kepada orang tua, apa yang pertama kita lakukan? Tahlilan, yasinan, dia bisa ada dalam kondisi. Tapi pernah tidak kita ziarah kubur sebelum baca apa-apa kita ngomong, mak, pak, ngapura si gede mak kanggo kita kisuna kedatang Allah Ta'ala, ngapura kita kudu sempat menyenangkan membahagiakan orang tua. Panjenengan sudah pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu bisa balas jasanya orang tua. Maka apakah kalau sudah orang tua sampun bukan benteng putus tidak bisa kita membalas? Ada. Siapa yang mengatakan putus? Tidak. Bagaimana cara membahagiakan kepada kedua orang tua? Menjalin saudara sing kompak rukun, beri pecah belah, beri isi-isinan wong tua loro di kubur. Tukaran kakak Nabi, terkadang permasalahannya tidak seberapa. Coba kalau kita bisa membawa barakatul wudu, tawaduk kita akan menambah makrifah kita kepada Allah Ta'ala dan tahu mengenal jasa kedua orang tua. Itu wudhu baru basuh muka. Sepele itu apa nih? Katanya enten baik. Kalau kita pintar ngomong dulu tentu bisa ngelakon. Satu. Lalu yang di bagian diwudui apa? Di dalam muka kita ini, mata, mulut. Kesucian mata kita yang kena air wudhu ini sudah sejauh mana? Kita belajarkan kepada yang baik lebih banyak atau yang jelek lebih banyak? Kalau pakai pakaian putih yang sudah bersih begini, mau duduk saja kita lihat kursinya kotor apa beli. Kalau mau duduk di bawah, tengok-tengok dulu, cari kertas koran atau apa, karena menjaga pakaian. Padahal pakaian itu seperti apapun, paling tinggi 2 hari dilepas cuci. Tapi kalau mata saben hari nemplok, pakaian saja kita menjaga supaya tidak kena kotoran karena sudah bersih. Mata kita sudah diwudui, sejauh mana kebersihan itu kita jaga. Apakah mata kita ini selalu untuk melihat orang, kejelekan orang, seudon kepada orang?
Asik kalau melihat orang jelek. Apakah mata kita belajarkan kepada itu? Tidak. Matanya mesti husnudon terus. Satu husnudon kepada Allah Ta'ala, husnudon billah, husnudon kepada Rasulullah, husnudon sesama makhluknya Allah Ta'ala. Saya punya guru dulu, namanya Mbah Kiai Misbah. Jalan-jalan Badi Wangsul dan bedah laku kampung sepuh. Ini tengah sawah pas jam 11 siang mandek, lihat tuh sing kampung jari hati kita, ya Allah, panas-panas mengenai itu mandek. Akhir selesai sekitar seperempat jam, Yai terusakan di perlu beli mau lamun kita mangkat terus jalan dia boten Yai, ku mau ku anak ayam beli masih nodoli pahri sing bekas panenan, masih menikmati rezeki sing Allah Ta'ala. Lamun kita liwat tuh berhenti medot kenikmatannya ayam. Makhluk saja dijaga kehormatannya, apalagi sesama manusia. Bukan malah mata kita ini asyik, tidak mempunyai filter, mulut kita lebih-lebih terkadang tidak kita belajar dengan yang baik-baik. Kita tahu sekarang musim corona harus cuci tangan, benar. Tidak cukup itu saja, mau makan juga tangan kita cuci. Habis makan pun ada cuci mulut, entah itu pisang entah apa. Tapi kapan kita cuci mulut? Pakai tasbih, pakai zikir, pakai sholawat kepada Allah, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir kita kepada Allah supaya mulut kita itu baik, tidak sembarangan asal wani ngomong. Bikin suara yang terkadang supaya melihat umat, supaya lihat bangsa ini pecah belah. Senang, asyik, gatel kalau tidak melihat bangsa ini pecah belah. Kemana buah wudhu kita? Kemana hiasan kita, bidzikrillah kita? Terkadang oknum yang membuat hoax. Asyik kalau lihat perpecahan. Inilah. Tapi kalau mulut kita berkatil wudhu terjaga, setiap satu huruf, dua huruf pasti ada nilai dan harganya. Karena menjaga cangkem itu enak, di sembarangan ngomong. Ada orang yang contoh gampangan baik nih, ya maklum seumur-umur itu lebih belajar wudhu. Cerita ini belajar nganggo sarung, alhamdulillah gelem di musola, gelem di masjid. Terkadang kita deh dalam wong sing beritahu mandi masjid tuh, tapi tidak kita sapa, tidak kita sambut. Apa dia ngomong? Mang, ini apa diusinya nanti tak silah. Tumben paingan bayi mendung bayi jadi ente kembali. Iya benar tobat. Sudah mau beli waru pada maling mati ku beli waru. Lah bubar sedikit di sholat maling ngomong. Ganti musola. Coba kalau kita datang, beliau datang, Mang, alhamdulillah bakal mencorong nih musola kita, di musola masjid kita tambah mencorong gue main silaku sisikan jenengan kerasa berjamaah kembali tambah berling di musola ini tambah padat sedang jenengan makai jam sholat subuh tekami kasih dulu. Bangga. Ini pendidikan ulama yang luar biasa. Ada satu yang top,
tapi jarang diterjemahkan yang luas. Apa di antaranya? Jadi kira-kiranya masih betapa beli jabros ini. Lanjut kita si doer perjalanan tuh. Ada orang mati keluar dari rumah atau di musola, biasanya palebe wakil keluarga atau kiai mencapai saksi para saudara niki mayit saya masih ada beli ini nih teman anda dulu singgung kan beri menjawab berikut saya terkadang jabat jenengan itu ramah nakal bisa mengkonon sebenarnya ya mungkin kita perlu mati ini mungkin di kesurupan botol di kesurupan jibai ini kesurupan botol ini mati ya umpama memang kan tidak masuk akalnya di sini kita perlu ngomong nakal tapi tetap baik nalika dibawa ke masjid kita suruh ikrar saksi para saudara niki mayit saya betul berarti panjenengan kalian kula gadah tugas tutup buku. Jangan suka menceritakan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita sudah ikrar berani menyatakan baik, harus kita mengatakan orang itu baik. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bukan urip si fulan tuh, alah tukang kayak gini. Mamanya anaknya mana tuh? Siapa nunggu? Terus berputar. Padahal waktu meninggalnya si A kita berani mengatakan menyaksikan baik. Masih diungkit baik begini. Pendidikan akhlak orang tua kita jauh. Sudahlah dan bukunya yang dahulu yang masih hitam tapi yang putih masih banyak. Ayo si putih ditulis yang baik. Pendidikan yang luar biasa dari orang tua kita. Nah, ini mulut ini, telinga diwudui, dan tangan jelas itu sing ngerai baik. Kuping itu filter tinggi. Rumus ana omongan itu beres dulu tentu jelas bagaimana. Pakai hati bakalan anak-anak gua bubar corona bakal anak maning sing top maning gue si ngomong si gawe wis konon bae dulu nggak apa-apa suami nyerahkan. Senang kalau rakyat umat ini gundah, hatinya kecil, imunnya menurun, mentalnya menurun. Kalau sudah imun mentalnya menurun, kerjanya serba was-was. Aduh, kita bakal makanan, primen sampai ada yang tidak berani keluar rumah. Lah inilah gara-gara apa? Kuping itu. Coba kalau telinga kita jadinya filter, kok dingin, buat berita biasa. Simponan gue, itu di dalam dingin sumber regasi nanti dingin gue. Dengan tenang aja. Corona primen makhluk Allah Ta'ala pada bari kita ini. Sinarane makhluk Allah Ta'ala beli bisa diweni kuasa nguripaken utawa mateni. Pejagesan saking Gusti Allah Ta'ala. Tauhidnya mapan, makrifatnya mapan. Karena apa? Telinga punya filter. Itu sedikit sajalah sudah dari wudhu kita ambil itu. Nah batiniahnya, kalau kita sudah punya air untuk cuci muka, mandi biasa, wudhu. Nah sekarang berapa kali kita mencuci hati setiap hari? Ikan gede kayak apa penyakit tinggi hati ini. Takabur,
kibir ya sumah hasud dengki wis nutupi hati kita kabeh respiran ya. Kapan kita bersih hati kita supaya rohaninya kita hidup? Kapan? Supaya tidak menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing watiraken para bapak para ibu satu. Apa diantaranya? Ketika orang mau mati nazar lupa kepada Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ditalkin Allah melindungi siapa Allah tuh? Kenapa? Hatinya tertutup, mahjubun. Nah, ini bahayanya yang sudah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu obat hati, airnya untuk mencuci hati. Tadi ukirannya hasud, dengki dan lain sebagainya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya hatinya bersih. Kebersihan kejernihan hati sampai mewarnai telinganya, mewarnai matanya, mewarnai lisannya, mewarnai tangannya, mewarnai ubun-ubunnya, mewarnai kakinya, sampai di dalam kuburnya. La ilaha illallah. Kita bawa dalam kubur la ilaha illallah. Tidak menjadi golongan orang yang ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru obatnya rohaniyah, obat hati. Memang orang kalau sudah lupa biasanya syukurnya kurang, terima kasihnya kurang. Coba kalau orang selalu ingat jasanya orang, syukurnya semakin meningkat. Contoh segampangnya baik. Bapak-bapak ini tadi baru kita bersama-sama melakukan kebangsaan, tidak? Ya. Itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Satu. Kedua, lagu ini mengandung ikrar, pernyataan yang dalam lagu kebangsaan. Contoh ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar? Benar betul? Lagi benar apa betul? Tapi dalam lagu, apa dalam seremonial toh? Apa kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita bersyukur kepada Allah bahwa kami mempunyai tanah air Indonesia. Indonesia itu tanah air itu. Silakan mau belajar di Timur Tengah, mau belajar di Eropa, di Afrika, dengan segala pakaiannya macam-macam, tapi tidak akan melenturkan keindonesiaan. Nganggunya desi makan pakai sendok garpu, yes, no dan sebagainya, pakai roti, pakai peso. Tapi ketika ditanya, berarti konfront, Anda dari mana? Indonesia, tegas jawabnya. Bangga dengan keindonesiaannya, walaupun makan pakai roti sendok garpu. Itu istimewa kalau bisa begitu. Itu diantaranya. Indonesia tanah air. Sampai kapan kita bisa menembus pelajaran ini kepada anak-anak kita? Diajarkan anak-anak kita, dan kita tarik lagi lebih jauh. Ketika kita mengucapkan Indonesia tanah air itu, kalau hari proklamasi mesti diiringi oleh pengibaran sangsaka merah putih. Diangkat hormat kita
kepada hormat kita kepada secari kain, tidak. Tapi di dalam merah putih itu ada nilai kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Maka kita menghormati harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Itu sih diharapkan hormat kono itu nyembah nih bendera atau mitos, bukan. Jadi biar tahu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkat, yang menghormati kehormatan bangsa sendiri, harga diri bangsa sendiri. Pasti ya kita sendiri yang harus mengangkat. Nah itulah. Maka tanamkan kepada anak-anak kita akan mencintai. Kedua kali kita akan syukur. Bendera itu mustahil akan bisa berkibar dengan sendirinya, mustahil tanpa perjuangan. Apa dia gepeng bendera itu nggak dederek lah. Bila pahlawan kita yang gugur, korban nyawanya, meneteskan darah, keringat, lari-lari pakai bambu runcing. Kita bisa ambil apa? 1945 kita ada di mana? Paling jawab enak di rumah air. Wis dituangkan sidik tahun 47. Biasanya mah mau dereng lahir. 48 ada peristiwa apa di Madiun, dia beli warung. Paling ngurus sebagian jago kayak kita masih cilik. Si bocah sekian sebagian tahun 65 aku menangin beli jare baik kita sih. Rumah beli ya. Semakin hilang, sejarah ini semakin hilang. Sangat mengkhawatirkan kalau sejarah sudah semakin disunati. Kekuatan nasionalisme itu adalah kekuatan sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya orang tua, pasti kita akan cinta kepada kedua orang tuanya luar biasa. Kalau kita cinta, tahu bagaimana mengerti perjuangan baginda Nabi luar biasa, kita akan dapat cinta sama Rasulullah SAW. Kalau kita mengetahui bahwa perjuangan bangsa kita dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, kita akan cinta kepada bangsa dan tanah airnya luar biasa karena kita mengetahui perjuangan para beliau. Tapi apabila kita sudah melupakan kepada sejarah-sejarah apa yang ada di negeri tercinta ini, mana mungkin kita bisa menghormati. Nami nasionalisme kita semakin melentur. Inilah yang paling saya khawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita mengalurkan itu lagu, kita ingat, ya Allah, begitulah perjuangan orang tua kita dalam andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Bagaimana perjuangan orang tua kita dahulu? Kita membeli burung ini kene ibadah. Lama panggawe rumah masih pasang usuk rem sebelum usuk rem dipasang. Karena beladari di tengah tersebut panjang dewek. Apa ini? Nah, anak pari beli. Pasang pari, tebu, janur, pisang, kelapa, pemaning. Itu perjuangan orang tua kita dahulu sudah sejauh itu. Padahal ya, kalau pasang bendera merah putih di depan rumah yang akan kita bangun, itu Belanda tahu didor tuh, paling nggak ditangkap. Karena apa? Instansi pemerintahan Hindia Belanda benderanya ya bendera penjajah.
Tapi bagaimana orang tua kita menanamkan nasionalisme supaya tidak melupakan benderanya? Hebat perjuangannya. Ya rumah janure pasang tebu selesai, baru masangnya bendera di sembarangan nganggo domanya dipasang. Ya sih mampu menyandu apa pekerjaan barang biar daripada mampu kelek lah karena menjawab jadi itu kan menyandu begini setinggalan aja bahasanya bahkan menyangkar mampu kelek kita tuh seperti konon bagan kadang-kadang jaruat jawabannya tuh dasar wangi. Amin. Anak kakak kaya memang di dulu. Landanya liwat. Amin amin. Tapi panasan bendera bu. Dibilang, no problem. Budaya ini culture. Dan saya sirap si goblok. Bisa orang tua kita. Terkadang 3 hari 1 minggu sampai 10 hari tidak langsung dipasang rem atau usuk atau digedengin, tidak, dibiarkan dahulu merah putihnya nyolok. Landani belum bisa ngomong, tapi filosofinya panjenengan perlu belajar, kita perlu belajar. Apa di antaranya? Janur isi ayu kuning langsung 10 dina baik kepanasan berubah kelire beli berubah kuningnya budak susi soklat katanya pariye kusin kuning ayu pada baik pakai soklat kelapanya berubah pisangnya mateng dan lain sebagainya. Kira-kira merah putihnya melu matang belinggu melu matang tidak jadilah bangsa yang merah putihnya tetap tidak mudah digaduh, tidak mudah dipengaruhi. Itu filosofi orang dahulu sampai sebegitu jauh cara menanamkan cinta merah putih. Lah kita bisa pernah adil apa gitu? Apa ribut baik, kena corona ribut. Pernah ngabuk apa masker ribut tinggal di nenek mati wae ribut khawatir ini. Nah inilah. Nah dari itu kita mohon dengan hormat, ayo tingkatkan kecintaan kita. Jangan sampai kita menjadi umat yang mengecewakan para ulama. Kalau kita menjadi bangsa, jangan sampai kita mengecewakan pendiri bangsa, leluhur bangsa ini. Jangan sampai memalukan kepada beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya kita memperkuat kesatuan persatuan, kebinekaan ini kita jaga dengan baik, kita menghargai hak-hak orang lain, kita perkuat dengan ketahanan kebinekaan itu akan memperkokoh kesatuan persatuan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.